Tanaman hias umumnya punya daya tarik dari keindahan bunga atau daun. Namun tanaman karnivora punya keunikan dari caranya mendapatkan nutrisi. Sesuai namanya, tanaman jenis ini bertahan hidup dengan memakan serangga seperti semut, lalat, atau nyamuk. Karena keunikan itulah, Jimmy Cahyadi mencoba hobi tanaman karnivora sejak 2012 lalu. 3 tahun kemudian, ia memulai usaha budidaya tanaman karnivora di halaman rumahnya di daerah Talangjering, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saat ini Jimmy mengembangkan sejumlah jenis tanaman karnivora antara lain kantong semar atau nepenthes, trumpet pitcher, drosera, Venus flytrap, dan pinguicula. Jimmy menyarankan jenis kantong semar untuk memulai hobi ini jika tertarik. Selain harganya relatif murah, perawatannya juga cukup mudah. Perawatan tanaman karnivora umumnya hanya perlu penempatan luar ruangan, sinar matahari cukup, dan wadah air untuk menjaga kelembaban. Jimmy pun tidak menggunakan pupuk, sementara jenis Venus flytrap butuh perawatan khusus, yakni hanya bisa disiram dengan air rendah mineral seperti air hujan dan air AC. Meski sudah lama muncul, tanaman karnivora masih relatif jarang sehingga mengundang rasa penasaran terutama bagi penghobi tanaman hias. Kebanyakan yang senang sama tanaman karnivora ini sebenarnya itu kolektor tanaman hias. Jadi mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari tanaman-tanaman hias lain. Tanaman hias lain kan yang kita lihat kan biasanya daunnya, terus bentuk batangnya atau segala macam. Ini kita lihatnya keunikannya dari tanaman karnivora itu sendiri. Jadi mulai dari bentuk modifikasi daun sampai ke cara mereka survive tanpa pupuk. Jimmy menjualnya mulai dari bibit hingga dewasa. Bibit kantong semar misalnya dijual mulai dari Rp20.000, sementara kantong semar dewasa dijual mulai Rp100.000. Sedangkan bibit Venus flytrap dibanderol mulai Rp100.000, bila sudah dewasa harganya mencapai Rp250.000. Dalam sebulan, Jimmy mengantongi omset hingga Rp5 juta. Saat ini Jimmy pun kerap memperkenalkan keunikan tanaman karnivora lewat pameran dan menjualnya melalui media sosial maupun toko daring. Karena tanaman karnivora masih cukup jarang dikenal, budaya tanaman ini punya banyak peluang lebih berkembang. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.